Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas untuk assignment kita, untuk latihan soal kita, bab 8, yaitu latihan soal 8.1 dan 8.2. Oke, ini soal yang 8.1, saya tidak jelaskan lagi karena kemarin sudah saya bahas atau saya jelaskan di akhir video sebelumnya. Oke, saya langsung lanjut ke pengerjaannya. Oke, di sini saya rasa tidak ada yang perlu gimana saya jelaskan. Singkat deh. Jadi ini transaksi penjualan toko Anton, toko Lin. 500 juta, 800 juta dengan terminnya sekian-sekian. Berarti tanggal diisi sesuai tanggal di atas. Keterangan ini toko Anton sama toko Lin. Dimasukkan. Nomor faktur tidak dicantumkan, ya udah di strip aja, nggak masalah. Termin 1/10 N per 30. Satunya 2/10 N per 30. Kita masukkan. Reven dikosongin. Oke. Mereka hanya penjualan kredit normal. Jadi jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Seperti itu. Berarti keduanya masuk di piutang dagang dan penjualan. 500, 800, 500, 800. Totalnya 1,3 M. Oke, sama. Saya lanjut, ini tidak ada yang perlu dibahas karena ya semuanya simple lah. Isinya juga sama, jurnalnya juga sama. Oke, jurnal pembelian. Baik, satu persatu. Tanggal 1 Maret kita beli barang dagang dari PT Bintang. Berarti 1 Maret isi keterangannya PT Bintang. Mau lebih panjang juga tidak masalah selama tabel yang muat. Terminnya 2/10 N per 30. Ref kosongin. Nah, kita beli apa nih? Kita beli barang dagang 160 juta. Berarti pembelian 160 juta pada utang dagang 160 juta. Lanjut, 15 Maret. Kita isi 15 Maret. Beli peralatan kantor dari toko Alfa. Berarti keterangan kita isi toko Alfa. Terminnya itu 1/10 N per 30. Ref dikosongin. Nah, kita belinya peralatan kantor. Berarti di sini saya ganti jadi peralatan kantor kolomnya. Kalau di contoh soal kemarin, kalau nggak salah saya itu perlengkapan toko ya. Oke, jadi saya ganti jadi peralatan kantor. 90 juta pada utang dagang 90 juta. Lanjut, 16 Maret. Dibeli barang dagang dari toko Murmur 600 juta, termin 5/10 N per 30. Berarti di sini isi 16 Maret, toko Murmur, terminnya 5/10 N per 30, referensinya 0. Kita beli barang dagang, berarti pembelian 600 juta pada utang dagang 600 juta. Oke, ini ditotalin, debitnya juga ditotalin. Totalnya harus balance. Oke, lanjut. Berikutnya penerimaan kas. Satu persatu deh. Tanggal 1, Nona Okto menginvestasikan kas ke dalam perusahaan, berarti setoran modal. Normalnya jurnalnya adalah kas pada modal. Oke, kita tuangkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Dari sini 1 Maret, setoran modal Okto, refnya saya kosongin, kasnya bertambah 500 juta pada modal. Nah, karena saya ikut tabel yang di contoh soal sama persis, jadi kalau kasusnya seperti ini atau tabelnya seperti ini, saya masuknya ke lain-lain. Kalian misalnya mau ganti ini jadi modal, nggak masalah. Ya, tidak masalah, tidak ada salahnya juga. Namun karena modal biasanya itu jarang keluar, jarang muncul di transaksi, maka masukin di lain-lain juga tidak masalah. Karena yang namanya setoran modal ya biasanya cuma pada awal berdirinya perusahaan, seperti itu. Lanjut, diterima pelunasan dari toko Anton atas penjualan tanggal 2 Maret. Oke, berarti kita masukin tanggalnya dulu. Ini 11 Maret, pelunasan toko Anton, refnya kosong. Nah, kita lihat. Diterima pelunasan dari toko Anton atas penjualan tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret ada apa sih? Oke. Tanggal 2 Maret kita ada jual barang ke toko Anton. 500 juta, terminnya 1/10 N per 30. Oke. Setelah kita jual, kita terima pelunasan di tanggal 11 dari toko Anton. Baik, jadi nominalnya 500 juta. Nah, setelah kita jual, ada terima aretur nggak? Oke, kalau kita lihat sini,
tidak ada retur atas toko Anton. Berarti yang dia bayar itu full 500 juta. Nah, pertanyaan kedua, ada potongan nggak? Sini syarat kreditnya 1/10. Belinya tanggal 2. Jualnya tanggal 2. Kita terima pelunasan tanggal 11. Berarti tanggal 11 masih dalam periode diskon, periode potongan. Maka dapat potongan penjualan sebesar 1%. Oke? Berarti piutang dagangnya berkurang 500 juta. Nah, dia dapat potongan 1%. Berarti potongan penjualan diisi dengan 5 juta. Hitungannya di bawah sini sudah saya cantumkan. Berarti sisa kas yang kita terima adalah 495 juta. 500 juta dikurangi 5 juta. Kita diskon 5 juta. Berarti hanya terima 495. Lanjut, tanggal 15 Maret, diterima pelunasan dari Tokolin atas penjualan tanggal 4 Maret. Oke, kita lihat lagi soalnya. Oke, tadi kita tanggal 15 terima pelunasan dari Tokolin atas transaksi tanggal 4 Maret. Tanggal 4 Maret kita jual ke Tokolin 400 juta, terminnya 2/10. Oke. Berarti total yang kita jual adalah 800 juta. Nah, kita lihat di antara tanggal 4 sampai 15 ada retur nggak untuk Tokolin? Ternyata tidak ada retur. Berarti masih full 800 juta. Oke, pertanyaan kedua. Terminnya 2/10. Nah, kita jualnya tanggal 4, tanggal 15 si Tokolin ini melunasi piutangnya. Oke, tanggal 15 apakah masih termasuk periode potongan? Jawabannya tidak, karena tanggal 15 ini udah hari ke-11. Sedangkan terminnya itu hanya 2/10. Hanya 10 hari. Berarti tidak diberikan potongan penjualan. Berarti full 800 juta aja. Oke, berarti di sini 15 Maret, pelunasan Tokolin, trade kosongin, kas 800 juta full, pada piutang dagang 800 juta. Last 20 Maret, dijual barang dagang secara tunai sebesar 40 juta. Berarti kita isi sini 20 Maret, keterangannya penjualan tunai. Kemudian kita jual secara tunai. Berarti jurnalnya apa? Yaitu kas. Sebelah debit, kreditnya adalah penjualan. Kas pada penjualan sebesar 40 juta. Oke, jadi seperti itu. Nanti ditotalkan masing-masing ini. Yang sebelah debit di total, sebelah kredit di total, harusnya kedua ini sama. Oke, lanjut. Jurnal pengeluaran kas 11 Maret dibayar utang ke PT Bintang atas pembelian tanggal 1 Maret. Oke, berarti kita isi ke dalam tabel. Sini tanggalnya 11 Maret, bayar PT Bintang, kemudian review kosongin. Nah, kita bayar berapa? Oke, kita lihat ke soalnya kita. Oke, tadi soal kita itu yang tanggal 11, bayar utang ke PT Bintang, pembelian 1 Maret. Oke, 1 Maret, ada nggak kita beli sama PT Bintang? Oh, ada nih ternyata nih. Tanggal 1. Kita beli, nominalnya 160 juta, terminnya sekian. Oke. Setelah dari tanggal 1 sampai tanggal 11, apakah ada retur untuk PT Bintang? Oh, ternyata ada nih tanggal 6. Sebagian barang yang dibeli tanggal 1 Maret, 1 Maret kita beli hanya cuma sama PT Bintang. Berarti itulah yang diretur. Senilai 20 juta, dikembalikan karena rusak. Berarti yang kita beli dari PT Bintang itu 160 juta, kita retur 20 juta. Berarti sisa 140 juta doang dong yang kita beli sama PT Bintang. Oke, kita lunasi utang kita di tanggal 11. Kita beli tanggal 1, kita lunasi tanggal 11. Oke, periode potongan ini 2/10. Berarti dalam jangka waktu 10 hari kita dapat potongan 2%. Berarti tanggal 11 kita bayar itu masih dalam periode potongan. Karena tanggal 11 itu hari ke-10. Oke, berarti 140 juta tadi kita dapat potongan 2%. Oke, kita coba lihat jawabannya. Oke,
Berarti sebelah debit kita buang hutang dagang kita 140 juta. Oke, karena ini 160 juta udah kurangi sama retur 20 juta. Kemudian potongan pembeliannya itu 2.800.000. Ini 140 juta kali 2% sama dengan 2.800.000. Berarti sisanya adalah kas yang kita bayarkan. Kita bayar lebih dikit. Harusnya 140 juta, tapi kita bayarnya hanya 137.200 karena kita bayar dalam periode potongan. Lanjut, tanggal 17 Maret dibayar beban angkut untuk pembelian tanggal 16 Maret senilai 6 juta. Berarti pada bagian tanggal kita isi 17 Maret, keterangannya bayar beban angkut pembelian, kemudian normalnya dia jurnalnya apa sih? Berarti harusnya beban angkut pembelian sebelah debit 6 juta pada kas 6 juta. Karena di sini sekali lagi saya samakan tabelnya dengan di contoh soal. Berarti kalau seperti ini harusnya masuk ke bagian lain-lain 6 juta. Lanjut kas 6 juta. Pak, saya lain-lainnya saya ganti jadi beban angkut pembelian. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Jadi bukan berarti sama persis kalian harus ikut semua, tidak. Tapi yang penting format, teknis penulisan, semuanya diikuti dengan baik, ya berarti nggak masalah. Yang penting konsepnya benar dulu, gitu. Lanjut. 26 Maret bayar utang ke toko Murmur atas pembelian tanggal 16 Maret. Oke, kita lihat di soal. Tanggal 26 bayar utang ke toko Murmur, pembelian 16 Maret. 16 Maret, pembelian dari toko Murmur, 600 juta, terminnya sekian. Baik, jadi setelah kita beli, kita cek dulu ada retur nggak? Ternyata tidak ada. Lanjut. Kemudian, masih dalam periode potongan nggak? Jadi ini 5/10. Jawabannya adalah masih. Jadi tanggal 26 ini masih hari ke-10, berarti masih dapat potongan 5%. Berarti 600 juta kalikan 5%. Oke, berarti sini tanggalnya 26 Maret, bayar toko Murmur, utangnya berkurang 600 juta. Nah, kita dapat potongan 30 juta. Hitungannya di bawah ini. Ini di sini di bawah, 600 juta kalikan 5%, berarti 30 juta. Oke, berarti yang kita bayar hanya 570 juta. Nanti debitnya sekali lagi ditotalin, kreditnya juga ditotalin, harusnya sama. Oke, jadi seperti itu. Jurnal umum hanya satu, yaitu sebagian barang yang dibeli tanggal 1 Maret, 20 juta dikembalikan karena rusak. Karena 1 Maret kita belinya secara kredit, berarti di sini kita juga jurnal sebelah debitnya adalah utang dagang. Berarti karena kita beli yang utang, kalau kita balikin barangnya berarti utang kita berkurang. Oke, jurnal umum seperti biasa. Sekali lagi, refnya tidak perlu diisi, keterangan juga tidak perlu khusus yang di jurnal khusus ini, di bab 8. Oke, tanggalnya 6 Maret, utang dagang debit, retur pembelian kredit. 20 juta, 20 juta. Oke, latihan soal 8.1 selesai. Kita lanjut ke 8.2. Saya jelaskannya tidak terlalu rinci lagi, karena ya kurang lebih sama lah penjelasannya. Oke, di sini ada beberapa transaksi, jadi ini distributor barang-barang elektronik. Nah, kalian jangan bingung, jika ini jual 2 buah mesin cuci, berarti ini penjualan biasa. Oke, dia toko elektronik, berarti dia jual barang dagangan dia. Jadi ini jangan bingung, Pak, mesin cuci masuk ke mana? Dia toko elektronik, berarti itu adalah barang dagangannya. Ini jual kulkas juga sama, barang dagangan, beli TV juga barang dagangan. Terima pengembalian mesin cuci ya, itu berarti barang dagangan kita yang dikembalikan. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat dulu masing-masing tentang transaksi ini masuk ke mana aja. Oke, di sini kita menjual. Kalau menjual, kita lihat secara apa nih? Apakah tunai? Ternyata tidak. Syarat pembayarannya sekian-sekian. Berarti ini penjualan kredit.
maka masuk ke jurnal penjualan. Tanggal 9, kita menjual juga secara tunai. Berarti ada kas yang kita terima. Maka ini penerimaan kas. 12, membeli televisi secara kredit. Membeli secara kredit, berarti masuk jurnal pembelian. Lanjut, terima pengembalian mesin cuci PT Indah tanggal 7 Agustus. 7 Agustus kita belinya kredit, berarti di sini juga kita balikinnya kredit. Oke, berarti ini retur dan dicatat ini penerimaan pengembalian mesin cuci, berarti masuk ke jurnal umum. Tanggal 17 kita kembalikan ke PT Cipta atas pembelian tanggal 12. Tanggal 12 kita belinya kredit, berarti tanggal 17 kita retur juga secara kredit. Maka masuk ke jurnal umum. 21 menerima pembayaran, udah pasti penerimaan kas. Karena ada uang yang masuk. Membayar, berarti ada pengeluaran kas. Karena ada kas yang keluar. Oke, membeli perlengkapan kantor secara kredit. Berarti masuk ke jurnal pembelian. Karena dia beli secara kredit. Lanjut, menjual perlengkapan yang sudah tidak terpakai secara seharga 1 juta secara tunai. Berarti kas kita masuk. Penerimaan kas. Oke, seperti itu. Nah, kita masukin ke jurnalnya masing-masing. Jurnal penjualan saya rasa tidak masalah, jadi saya tidak jelaskan lebih lanjut. Paling ini, N per EOM. EOM itu end of month. Jadi, jatuh temponya itu di akhir bulan. Pokoknya harus di bulan itu bayarnya, sampai akhir bulan. Kalau lewat dari akhir bulan, berarti udah lewat dari jatuh tempo. Seperti itu. Ini saya tidak jelaskan karena ini kurang lebih sama seperti penjelasan sebelumnya. Ini juga tidak saya jelaskan. Paling ini, kalau sebelumnya saya ganti. Di sini adalah peralatan kantor. Di sini saya ganti lagi jadi perlengkapan kantor. Jadi intinya disesuaikan aja. Oke. Seperti itu, tidak ada yang perlu dijelaskan. Saya lanjut. Penerimaan kas. Tanggal 9 saya tidak jelaskan, tanggal 21 deh, saya jelasin dikit deh. Tanggal 21, menerima pembayaran dari PT Indah atas transaksi tanggal 7 Agustus. Oke, kita lihat transaksinya. Tanggal 21, terima dari PT Indah, transaksi tanggal 7 Agustus. 7 Agustus, kita jual 2 buah mesin cuci dari ke PT Indah 10 juta, siarannya 2 per 15. N per EOM. Oke. Nah, setelah tanggal 7 ada retur nggak? Kita lihat untuk PT Indah tanggal 14 nih, ternyata ada nih. Menerima pengembalian mesin cuci dari PT Indah seharga 4 juta. Oke. Berarti kita jual awalnya 10 juta, kemudian kita si customer balikin nih barangnya nih karena mungkin rusak atau kurang sesuai. Seharga 4 juta. Berarti total yang kita jual ke PT Indah bukan lagi 10 juta, melainkan hanya 6 juta. Jadi 10 juta kurangi 4 juta sama dengan 6 juta. Berarti 6 juta yang tersisa sebagai piutang. Oke. Lanjut, syarat pembayaran 2 per 15. Nah, dia bayarnya itu tanggal 21. Apakah masih termasuk periode 15 hari? Jawabannya adalah masih. Berarti 6 juta dapat potongan 2%. Oke. Berarti di sini pelunasan tanggal 21 Agustus, pelunasan PT Indah. Nah, total piutangnya tadi 6 juta karena ada retur 4 juta. Kemudian potongannya 2%, berarti 6 juta kali 2% sama dengan 120.000. Berarti potongan penjualannya 120.000. Kemudian kas yang kita terima bukan 6 juta, melainkan dikurangi 120.000 menjadi 5880. Seperti itu. Oke, tambahan sedikit untuk tanggal 31 Agustus, kita jual perlengkapan kantor. Jadi mungkin beberapa kejebak, Pak, kok bukan penjualan? Nah, kalau kita jual perlengkapan kantor, jadi gini, perlengkapan kantor itu kita beli bukan untuk dijual, melainkan untuk kita pakai. Oke. Nah, untuk akun penjualan
yang dimasukin ke akun penjualan adalah penjualan barang dagang. Sedangkan perlengkapan kantor itu bukan barang dagang. Itu untuk kantor kita, untuk perlengkapan di kantor kita. Nah, karena kita jual, alasannya adalah tidak terpakai lagi. Oke, karena kita jual perlengkapan kantor, maka yang di sebelah kredit itu bukan penjualan. Oke, jadi akunnya apa? Jadi akunnya adalah perlengkapan kantor. Simpelnya, jurnalnya adalah kas pada perlengkapan kantor, 1 juta. Jadi perlengkapan kantor kita berkurang, seperti itu. Oke, maka di sini kasnya 1 juta sebelah debit. Nah, kreditnya harusnya di sini adalah perlengkapan kantor. Cuman sekali lagi saya ikut format yang di contoh soal, jadi di sini adanya lain-lain. Maka saya masukin di bagian lain-lain 1 juta. Kalau kalian mau ganti ini jadi perlengkapan kantor juga tidak masalah. Seperti itu. Oke, jurnal pengeluaran kas tidak ada masalah, hanya bayar gaji biasa. Sekali lagi di sini tidak ada akun atau tidak ada kolom beban gaji, maka saya masukin di bagian lain-lain. Cuman kalau kalian mau ganti lain-lainnya jadi beban gaji, boleh, tidak masalah. Seperti itu. Nah, ini untuk jurnal umumnya, retur penjualan dan retur pembelian. Saya tidak jelaskan kembali, karena ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Oke, jadi seperti itu aja penjelasan assignment kita, hanya 2 soal. Intinya kalian harus bisa identifikasi dulu ini masuk ke jurnal yang mana. Kalau udah bisa tahu, ya pengisiannya itu gampang. Paling untuk transaksi pelunasan, kita bayar utang ataupun terima pelunasan piutang, nah harus hati-hati. Dilihat dulu apakah ada retur, jika ada maupun tidak ada. Nah, poin berikutnya perlu diperhatikan adalah potongan. Ada diskon nggak nih, baik pembelian maupun penjualan? Jika ada, maka perlu dihitung. Seperti itu. Oke, jadi sampai di sini aja untuk pembahasan materi kita. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Dan jika ada teknis pengerjaan yang kalian kurang pahami, cara berpikir atau apapun itu, silakan kalian tanyakan. Oke, jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri videonya. Terima kasih.